Renungan Minggu Biasa 2 Tahun C. Terus, saatmu kapan? Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita masuki Minggu Biasa kedua tahun C. Biasanya khotbah-khotbah pastor berbicara tentang pernikahan. Tapi kali ini saya tertarik dengan mujizat pertama Yesus, terutama saat saya membaca Yohanes 2 ayat 4. Saat Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Saya membayangkan saya ada di pesta perkawinan itu sebagai pelayan. Tidak mengenal Yesus, tapi ada seseorang ibu-ibu minta anaknya untuk melakukan sesuatu di pesta perkawinan itu. Coba bayangkan deh, dari POV atau dari sudut pandang pelayannya. Coba bayangkan kalau kamu jadi pelayannya, apa yang kamu lakukan? Mungkin ada yang diam saja, heran, panik, nyari akal buat mendapatkan anggur lagi, atau mungkin ada yang kesal dan nyautin Yesus. "Terus saatmu kapan?" Terus terang saja ya, saya akan bersikap seperti contoh yang terakhir. Saat saya jadi pelayan, ada Bunda Maria minta kepada Yesus untuk melakukan sesuatu. Tapi Yesus hanya berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Saya sebagai pelayan pasti kesal dan berkata, "Terus saatmu kapan? Ngapain kamu di sini kalau nggak bantu apa-apa? Tolonglah, kalau kau punya kekuatan, tolong kau lakukan sesuatu untuk menyelamatkan pesta ini." Terkesan kurang ajar banget ya. Tapi kan kondisinya saya tidak tahu yang di depan saya itu Yesus. Lagi panik, malah dia ada di dapur. Ngapain dia di sini? Kalau nggak bantuin apa-apa. Mending Yesus keluar dan duduk bersama tamu-tamu undangan lainnya. Biarkan kita berpikir bersama, mencari solusi untuk keluar dari masalah ini. Daripada ngerecokin di dapur, betul nggak? Siapa yang punya pikiran sama seperti saya? Nggak ada ya? Atau jangan-jangan cuman saya saja yang berpikiran aneh seperti ini? Coba tuliskan di kolom komentar apa yang kalian lakukan saat ada di situ. Saudara-saudari terkasih, saat Yesus berkata, "Saatku belum tiba." Apa yang dilakukan Yesus? Yesus akhirnya tetap menolong pelayan itu, tetap melakukan mukjizat, mengubah air menjadi anggur. Dan FYI, sekedar informasi, saat Yesus berkata, "Saatku belum tiba," itu pasti karena Allah Bapa sendiri yang menyatakan. Ini bukan waktu yang tepat loh untuk menunjukkan kuasamu, bukan waktu yang pas untuk menunjukkan mujizatmu yang pertama. Pasti memang rencananya Yesus melakukan mujizat pertama tidak di Kana, tapi karena Bunda Maria lah, the power of emak-emak, Yesus akhirnya memutuskan untuk melakukan mujizat yang pertama di Kana. Bukan suruhan, perintah, atau bentakan. Cukup dengan dua pernyataan ajaib seorang ibu. Pertama, Bunda Maria hanya sekedar menyampaikan informasi kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Dan kedua, kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Semua karena apa? Semua karena Yesus sayang dan patuh kepada Bunda Maria. Karena itulah Yesus mau mengubah rencananya untuk melakukan mujizat pertamanya di Kana. Bapak Ibu, berawal dari perkataan Yesus itu, saat Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Terus sautan saya tadi kepada Yesus, "Terus saatmu kapan?"
Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih untuk merenung, merefleksikan diri. Terus saatmu kapan? Apakah kita mau bergerak dan melakukan sesuatu, atau tetap diam dan kata, saatku belum tiba? Saya punya cerita, true story. Saya punya kawan, sebut saja namanya Dipa. Teman kuliah saya dulu, sahabat saya, teman seperjuangan saya di KMK. Sepanjang saya kenal dia adalah orang yang nakal, bandel, gak suka aturan, dan semaunya sendiri. Dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia ikut KMK pun motivasinya untuk menambah teman, memperluas pergaulan. Tapi saat kegiatan rohani, ada misa di kampus atau kegiatan apapun yang berkaitan dengan rohani, dia ikut sih, tapi nggak suka. Kalau disuruh kegiatan jalan-jalan, nyari dana, siarek, atau apapun yang bersenang-senang, dia pasti ikut dengan sukacita. Dipa ini bahkan hampir mengucapkan syahadat, belajar sholat, dan hampir menjadi mualaf karena berpacaran dengan orang muslim. Untungnya keburu putus dia. Saat kami sudah lulus semua, saya jadi perantau, kami lost kontak cukup lama. Hingga akhirnya saya diundang ke grup WA Kelapa yang isinya sahabat-sahabat saya sewaktu SMA dan kuliah. Isinya sih cuma 5 orang saja termasuk saya. Tapi mereka sudah sukses-sukses semua kecuali saya. Saya yang diundang ke grup itu paling terakhir mencoba melihat-lihat dulu situasi di grup itu dulu. Karena biasanya grup SMA atau kuliah isinya hanya bercerita dan membanding-bandingkan kesuksesan mereka. Tapi saya perhatikan grup Kelapa ini kayak agak lain ya. Mereka masih mau menerima saya dan omongannya masih relate sama saya. Ya, walaupun mereka sudah sukses semua, tapi mereka masih mau menerima saya yang biasa-biasa ini. Mereka masih sahabat saya yang dulu. Nah, di grup inilah ada si Dipa. Kami saling bercerita kehidupan kami sekarang. Tapi saya lihat ada yang berubah dari Dipa ini. Dia lebih religius, lebih rajin ke gereja, dan sekarang aktif di gereja. Jadi rektor, prodiakon, dan kaling. Saya agak sedikit heran dengan perubahannya. Dia yang awalnya jauh dari Tuhan, jadi dekat dengan Tuhan. Aneh memang. Sampai suatu saat saya bertanya dengan dia via WA. Dip, apa sih yang membuat lu berubah kayak gini? Dia pun menjawab, karena banyak waktu kosong. Daripada maksiat, mending ke gereja kan? Pingin mabok, nggak ada duit buat beli minuman. Pingin narkoba, sama, belinya mahal. Pingin main cewek, nggak ada yang mau. Ya udah, ke gereja aja lah, gratis. Jadi gua nggak maksiat karena gua nggak mampu. Emoji ngakak guling-guling. Jadi lu aktif ke gereja cuma karena nganggur aja gitu. Nggak lihat penampakan malaikat atau Yesus gitu. Kagak ada katanya. Pas doa atau mimpi nggak ada apa-apa gitu. Enggak. Nggak seru ah. Ya emang gitu sih Tri. Masa gua ngarang-ngarang cerita? Dari cerita saya itu, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Sesuai sanggahan dan pertanyaan saya kepada Tuhan Yesus dan kita semua, terus waktumu kapan? Waktunya sih bisa kapan saja, tergantung dirimu sendiri. Seperti kawan saya, nggak perlu nunggu panggilan berupa mimpi, penampakan, atau jawaban doa dan sebagainya. Dipa memulai pelayanannya karena nggak punya uang untuk maksiat. Karena nganggur, sesimpel itu. Nggak perlu cari-cari alasan untuk menunda-nunda pelayananmu. Aku belum melihat penampakan, aku belum mimpi ketemu Tuhan, aku belum tua, aku terlalu sibuk, dan sebagainya. Bahkan sampai berkata, saatku belum tiba.
Terus kapan saatmu tiba? Mau nunggu mati gitu? Sama seperti cerita saya yang sudah sering saya ceritakan, saya memulai pelayanan di sini menjadi pemandu ibadat, prodiakon, dan pembuat renungan karena entahlah, nggak tahu juga saya. Ya mulai-mulai aja, mungkin karena panggilan saya atau apa. Saya nggak perlu alasan untuk memulai pelayanan saya. Pelayanan saja, nggak perlu pakai alasan yang macam-macam. Saudara-saudari terkasih, hari ini saat Yesus membuat mujizatnya yang pertama, mengubah air menjadi anggur, saat yang pas juga, karena minggu biasa 2, minggu awal-awal untuk memulai pelayanan. Yesus mengajak kita bergerak untuk memulai pelayanan kita. Jangan selalu berkata, saatku belum tiba, karena nanti malaikat pasti menjawab, terus kapan saatmu tiba? Terus kamu ngeles dan cari-cari alasan. Akhirnya malaikat yang tadinya baik karena kesal berubah menjadi malaikat penjabut nyawa. Karena kita selalu menunda-nunda pelayanan kita. Gak perlu lihat penampakan Tuhan, gak perlu mimpi ketemu Tuhan atau apalah. Saat Tuhan mengajakmu untuk pelayanan aktif di gereja, ya sudah, mulai saja pelayananmu. Nggak perlu banyak alasan. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita menanggapi panggilan Tuhan. Bukan dengan hanya kata, saatku belum tiba. Tapi mari kita mulai bergerak untuk melakukan pelayanan kita. Melakukan mujizat pertama kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.